Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat sore. Dimanapun kita berada, kiranya kasih karunia Tuhan masih tetap menyertai kita semua. Jumpa lagi di channel saya Ibu Lina dengan kesaksian pribadi saya. Pada kesempatan sore hari ini, saya ingin membagikan kelanjutan kesaksian pribadi saya tentang bagaimana perjalanan saya, mengapa seorang Muslim yang tadinya tidak mengenal Tuhan Yesus dapat menerima Tuhan Yesus. Pada kesempatan kali ini saya membawa anak-anak saya, Bapak Ibu, kenalkan ini nama anak saya yang nomor 3 yaitu Immanuel Pandiangan, dan ini yang nomor 2 Christine Pandiangan. Halo Ibu saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus. Pada video saya yang ketiga ini, saya ingin meralat sedikit ya tentang video saya yang kemarin, yang kedua, yang dimana saya tahun 2009 itu saya berusia 24 tahun. Saya ralat pada waktu itu, saya bukan berusia 24 tahunnya Bapak Ibu, tapi berusia 22 tahun. Maklumnya Bapak Ibu, sudah lama sekali kejadiannya, jadi agak sedikit lupa dengan usia saya gitu ya. Bapak Ibu, saya akan meralat pada kesempatan video yang kedua saya itu kemarin, yaitu di tahun 2009 itu saya berusia 24 tahun, tetapi bukannya Bapak Ibu. Jadi saya ralat pada waktu tahun 2009 itu saya berusia 22 tahun. Dan tahun 2010 saya berusia 23 tahun. Kemudian tahun 2011 itu baru saya berusia 24 tahun. Di tahun 2011 itu baru saya tuh di usia 24 tahun itu saya melahirkan anak pertama saya, yaitu Carlina Pandiangan. Dan pada saat itu saya kan pindah ya dari Kuningan ke Jakarta Utara mengikut suami, dan kami ngontrak di sana. Kemudian pada saat anak saya masih bayi ya, saya masih ingat ya, pada saat anak saya masih bayi itu mangga. Kemudian tahun 2011, nah itu di situ saya baru berusia 24 tahun ya Bapak Ibu. Dan saya di situ tuh jadi saya diresmikan menikah secara muslim pada waktu itu saat usia kandungan saya itu 8 bulan Bapak Ibu ya. Jadi kami baru meresmikan pernikahan, tetapi secara kekeluargaan saja gitu. Anak saya masih bayi, saya ingat saya sendiri berada di kontrakan. Pada waktu itu saya masih muslim ya Bapak Ibu, belum ke gereja, belum tahu Tuhan Yesus, belum. Dan saya tiba-tiba tuh hati saya itu bertanya, entah kenapa saya sedang diam gitu, saya sedang diam di kontrakan. Kemudian hati saya itu tiba-tiba kayak tergerak dengan sendirinya, dan pikiran saya itu kayak dibukakan oleh Tuhan Yesus. Dan saya itu tiba-tiba berpikir seperti ini Bapak Ibu. Jadi sebenarnya pikiran saya itu kayak dibukakan gitu ya. Dan terus saya itu berbicara dengan diri saya sendiri. Saya bilang seperti ini, sebenarnya siapakah yang selama ini menciptakan saya? Apakah Allah yang saya sembah selama ini, ataukah Tuhan Yesus? Saya bilang pada waktu itu, apakah Tuhan Yesus? Tetapi saya itu padahal tidak tahu. Saya tidak pernah mendengar yang namanya Tuhan Yesus. Yang saya tahu hanya Allah. Selama ini saya sholat, saya melakukan ibadah seperti peraturan agama saya ya, maksudnya gitu. Jadi saya hanya melakukan ya ibadah secara muslimah ya pada waktu dulu. Jadi saya kok tiba-tiba saya itu bisa ya berbicara apakah Tuhan Yesus yang menciptakan saya seperti itu. Saya bilang tiba-tiba tuh dalam diri saya sendiri saya mengatakan, apakah Tuhan Yesus yang menciptakan saya selama ini? Kemudian
saya ingat ketika saya sudah berbicara, bertanya-tanya sendiri di dalam hati saya, kemudian 3 hari ya, kalau tidak salah itu 3 hari yang lalu, kemudian saya mendapatkan mimpi Bapak Ibu. Mimpinya itu seperti ini. Jadi saya berada di suatu apa ya, seperti tanah gitu, tapi agak tinggi, kayak ya tanah, suatu tanah gitu, kayak duduk, saya sedang duduk. Kemudian ada satu orang, sepertinya itu dia perempuan, tetapi tidak diperlihatkan bahwasanya itu perempuan. Dia duduk di samping saya dan saya juga duduk. Saya bilang, si perempuan ini berbicara kepada saya. Dia bilang seperti ini Bapak Ibu, sebenarnya saya bingung dengan tujuan hidup saya. Saya bingung mau kemana arah tujuan hidup saya ini. Dan seketika itu juga saya langsung menjawab si perempuan ini. Saya bilang, hidup saya sekarang tidak bingung lagi. Saya mempunyai satu tujuan. Maksudnya saya itu kayak percaya bahwa saya itu percaya sama Tuhan Yesus, bahwasanya saya itu sudah tidak bingung lagi mencari jalan yang lurus, saya bilang. Jadi saya itu kayak semacam saya itu sudah mengerti bahwasanya Tuhan Yesus yang udah menciptakan saya ini. Saya berbicara kepada si perempuan ini seperti itu. Saya sudah tidak bingung lagi hidup saya, karena saya sekarang sudah percaya sama Tuhan Yesus. Saya bilang seperti itu Bapak Ibu. Kemudian ketika saya bilang saya sudah percaya kepada Tuhan Yesus, tiba-tiba saya melihat ke sebelah kiri saya itu dari langit turun dari langit ya Bapak Ibu, turun gitu ya. Tuhan Yesus, mungkin yang dibilang sekarang saya udah mengenal Tuhan Yesus ya, jadi saya kenal. Jadi roh Allah mungkin itu ya, roh pengenalan. Jadi ada Tuhan Yesus, rambutnya itu segini, dia kecoklatan, agak ikal. Kemudian wajahnya ya enggak terang gitu, maksudnya wajahnya seperti manusia gitu yang saya lihat. Kemudian dia memakai mahkota duri Bapak Ibu, dan dia memakai jubah putih, kemudian kakinya tuh tertutup gitu ya. Dia turun dari langit gitu, terbang gitu ya, turun dari langit terbang. Sekitar yang saya lihat itu jaraknya kalau nggak salah itu agak jauh gitu ya, saya lihat sekitar 3 meter mungkin, ada 3 meter, dekat ya, kayaknya 10 meter mungkin ya Bapak Ibu. 10 meteran ada gitu ya. Saya melihat ke sebelah kiri saya ketika saya bilang kepada perempuan itu, hidup saya sekarang sudah tidak ini lagi, saya sudah tidak bingung lagi karena saya percaya kepada Tuhan Yesus. Ketika saya bilang percaya kepada Tuhan Yesus itu, kemudian ada Tuhan itu datang, turunnya dari langit. Kemudian saya tuh melihat ke sebelah kiri saya, itu Yesus, itu Yesus, itu Yesus. 3 kali Bapak Ibu saya menyebutkan nama Tuhan Yesus. Dan pada waktu ketika itu juga, itu saya tuh bangun dari mimpi saya bilang, saya mendapatkan iman mungkin ya, yang disebut iman ya sekarang. Saya bilang, ternyata mimpi saya dijawab Tuhan, dan ternyata yang selama ini menciptakan saya itu ternyata Tuhan Yesus. Dan itu jawaban doa saya, jawaban pertanyaan hati saya yang tiba-tiba timbul dengan sendirinya, bertanya dengan sendirinya. Dan itu roh Allah itu yang menjawab ya Tuhan Yesus lewat mimpi gitu, seperti itu Bapak Ibu. Saya dulu tidak mengerti Bapak Ibu ya. Saya mengerti saat ini gitu. Setelah saya sudah mempunyai anak 3, saya sudah berusia 37 tahun, saya baru tahu mimpi-mimpi itu yang saya lalui. Itulah Allah yang selama ini menuntun saya. Roh Kudus, roh Allah, pengenalan Allah yang selama ini menuntun saya Bapak Ibu. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan bahwasanya saya sudah melakukan ya, inilah yang menjadi bagian saya, bahwasanya apapun yang sudah saya lewati tentang mimpi-mimpi, tentang pimpinan Roh Kudus, itu semuanya saya boleh dapat mengerti Bapak Ibu mulai sekarang. Terima kasih ya Bapak Ibu yang sudah mensubscribe video saya, yang sudah menonton video saya. Kiranya berkat Tuhan menyertai kita semua. Terima kasih, semoga kesaksian yang saya berikan ini dapat memberkati kita semua. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.